Assalamualaikum Ustaz. Puasa Ramadan saya gugur sehari. Gugur? Apakah kita ganti dulu atau langsung puasa Syawal 6 hari? Nah, yang pertama, kalau antum nggak puasa 1 hari karena alasan yang diperbolehkan oleh agama, seperti sakit atau musafir, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhra. Yang sakit atau safar maka digantikan di hari-hari lainnya. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa karena alasan, mana yang lebih utama dia sekarang? Puasa Syawal atau bayar utang? Maka lebih utama engkau lunasi utang. Engkau lunasi utangnya, baru engkau puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun masalah ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau bicara mana yang lebih utama, insya Allah lebih utama bayar utang puasa. Baru 6 hari di bulan Syawal. Tapi pertanyaannya, apakah boleh, bukan lebih utama ya, apakah boleh puasa Syawal tapi masih punya utang? Pendapat banyak ulama boleh. Karena mereka berpendapat bayar utang puasa ini waktunya luas sampai Ramadan tahun depan. Itu waktu untuk bayar utang. Sedangkan puasa Syawal ini ya hanya di bulan Syawal. Tapi tetap lebih baik jamaah lunasi utangnya baru puasa Syawal. Bagaimana kalau Anda melunasi hutang Ustaz? Sampai seperti wanita yang dia datang di bulan Ramadan 2 kali kadang-kadang, di awal sama di akhir. Di Syawal juga seperti itu. Bagaimana dia puasa Syawalnya? Yang kau lunasi utangmu, kalau sampai habis Syawal ternyata belum lunas utangnya, lanjutkan. Kapan puasa Syawalnya? Diqadha di bulan Dzulqa'dah. Enggak apa-apa insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah bertahun-tahun? Ahibati fillah, orang meninggalkan puasa itu ada yang dengan sengaja. Dia meninggalkan dan tidak dengan alasan yang syar'i. Ada yang dengan alasan yang syar'i. Kalau yang meninggalkan puasa tanpa alasan, maka dia telah melakukan dosa besar. Hendaklah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus dia lakukan? Jumhur ulama berpendapat dia wajib mengganti. Tetap dia ganti. Berapa? Terserah kau lihat. Kalau 10 tahun kau gak berpuasa, tinggal dikali 30 hari. 300 hari. Dan belum tentu diterima. Iya. Pendapat yang kedua, dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena puasa yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan gak bisa diganti. Walaupun bertahun-tahun engkau puasa. Agar engkau tahu engkau punya hutang yang tidak bisa diganti. Karena kalau orang merasa sudah saya ganti. Enggak, engkau dengan sengaja enggak bisa diganti. Ini pendapat yang kedua. Maka hendaklah dia memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia meninggalkan puasa karena alasan yang syar'i, seperti seorang perempuan, dia enggak puasa ketika datang bulan. Tapi dia enggak pernah bayar utang sejak SMA sampai umur 40 tahun. Dia enggak pernah bayar utang, tapi dia puasa Ramadan. Utangnya enggak pernah dibayar. Ya sudah, dia bayar. Kalau dari umur 20 tahun sampai umur 40 tahun tinggal dikali. Kalau nggak puasanya 8 hari umpamanya, ya 10 tahun berarti 80 hari. Betul. 20 tahun 160 hari. Tinggal dibayar dengan puasa Senin Kemis, tapi niatnya bayar hutang. Niatnya puasa qadha, membayar hutang. Walaupun dilaksanakan Senin Kemis. Insya Allah kalau Senin Kemis 1 tahun dapat berapa jamaah?
Dapat 80 hari kan kira-kira 88 hari. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari. Betul enggak? Ada jamaah mulai ngantuk kayaknya. Belum selesai kita jamaah. Bentar. Bismillah. Ustadz, saya bingung sama diri saya, Ustadz. Ketika Ramadan ibadah saya kencang. Tapi setelah Ramadan ibadah saya kembali menurun dan lambat. Apakah saya termasuk orang yang munafik? Dan bagaimana jalan keluarnya? Enggak, antum sama anak. Dan sama dengan kita semua di sini ya. Iya. Ramadan itu spesial. Makanya antum selesai Ramadan harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Bukan lebih baik dari Ramadan, nggak mampu siapa. Maka sekarang bagaimana untuk menjaga keimanan tadi? Ya tadi kita sampaikan. Kalau antum nggak bisa puasa sunnah, nggak bisa puasa banyak di bulan Ramadan, paling tidak 6 hari. Kalau biasa Senin Kemis jadi 8 hari antum puasa. Kalau baca Quran, antum kemarin Ramadan bisa hatam 3 kali. Syawal sekali. Salat malam, kemarin antum salat malam, alhamdulillah Ustaz. Ana ikut salat di masjid mana? Ada masjid di sini 1 malam 1 juz? Ada mungkin jamaah. Ya, ana sekarang nggak mampu Ustaz, mungkin ya ana salat malam 7 rakaat. Jaga terus. Kemudian ada satu amalan yang ringan dan semua bisa melakukan. Apa? Zikrullah. Zikir. Jadi ketika iman sedang turun, baca astagfirullah, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Karena sejatinya setan sudah dilepas. Dan benteng kita dari setan, zikrullah. Perbanyak zikir. Ustaz, saya telah melaksanakan puasa Ramadan full 1 bulan. Tapi setelah lewat bulan puasa, saya terbawa nafsu melakukan maksiat. Dia sebutkan di sini, onani. Apakah puasa saya yang di bulan Ramadan akan hilang pahalanya? Jamaah, kalau akan hilang pahalanya, pertama engkau nggak tahu diterima apa enggak puasa. Maka yang harus engkau lakukan adalah memperbanyak doa supaya diterima puasa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Memang salah satu tanda diterimanya ibadah seseorang, dia semakin baik. Bukan kembali berbuat dosa. Kebaikan itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana dosa melahirkan dosa. Yang perlu engkau lakukan adalah engkau istighfar. Memohon ampun kepada Allah dan meninggalkan dosa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai kaula muda, barang siapa yang punya kemampuan untuk menikah, maka hendaklah menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu dapat membantu seorang menjaga pandangan matanya dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang enggak bisa untuk menikah karena enggak punya fulus. Di Kupang ini biaya menikah berapa? Berapa? Antum sudah nikah? Habis berapa antum nikah? Di bawah 10 juta. Masya Allah jemaah. Bawah 10 juta antum. Ada yang lebih murah 1,5 juta. 10 bisa dapat 4. Masya Allah jemaah. Ya artinya biayanya nggak mahal, masya Allah jemaah. Maka segera menikah. Yang nggak mampu menikah puasa. Jadi ada orang yang nggak mampu menikah. Boleh jadi dia nggak mampu karena orang tua belum memberikan restu. Atau memang dia belum punya biaya, maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa sunnah.
Dan hindari tempat-tempat yang membuat nafsu antum tergoda. Karena ada orang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana puasa sunnah Ustaz, tapi nafsu ana semakin jadi. Kok bisa? Soalnya ternyata dia nongkrong di pinggir jalan, ngeliat orang lewat, dia tambah jadi. Atau dia pegang handphone, dia lihat hal-hal yang tidak berguna. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla orang yang berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar semangat mengamalkan amalan-amalan sunnah seperti di bulan Ramadan? Barakallahu fiik. Berdoa aja. Nabi alaihi salatu wassalam enggak berhenti berdoa. Dan setiap solat kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ketika kita mendengar azan dikumandangkan, muadzin mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kita mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah. Muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana asyhad anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, kita tidak mengatakan hayya 'alas shalah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, kita juga tidak mengatakan hayya 'alal falah. Kita katakan apa? La haula wala quwwata illa billah. Ketika diajak, kita perlu bantuan Allah. Dipanggil, kita perlu pertolongan Allah. Maka kita katakan la haula wala quwwata illa billah. Maka dalam beribadah kita perlu minta tolong sama Allah. Banyak-banyak membaca sebelum salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu doa Nabi ajarkan alaihi salatu wassalam kepada salah satu ulama sahabat, Mu'adz bin Jabal. Jangan tinggalkan di penghujung setiap salat untuk mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrik, untuk senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrik, bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beribadah yang baik kepadamu. Dan meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, wa syarri basari, wa syarri lisani, wa syarri qalbi, wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan penglihatanku, kejahatan lisanku, kejahatan hatiku, dan kejahatan air maniku. Meminta kepada Allah SWT. Insya Allah dengan cara seperti itu kita bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah itu. Lalu cari kawan yang baik. Antum kalau punya kawan yang senantiasa baca Quran, antum akan baca Quran. Antum duduk sama dia, antum lihat dia lagi main game. Kira-kira antum akan baca Quran apa main game? Main game juga. Tapi kalau antum lihat dia baca Quran, masa antum mau main game? Antum akan baca Quran. As-sahibu sahib, kawan itu menarik. Maka cari kawan yang menarik antum ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Di Ramadan kita disarankan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang ingin Anda tanyakan, prioritas apa yang paling baik untuk dilakukan setelah Ramadan terkait interaksi kita dengan Al-Quran? Jazakumullah khairan. Tadi yang Anda sebutkan, kita baca Quran lagi. Satu hari satu juz. Nggak mampu, mampu insya Allah. Satu juz itu butuh berapa jam? Kalau baca hurufnya aja butuh setengah jam. Buat yang lancar baca. Yang ngerti bahasa Arab langsung paham. Tapi kalau dia harus baca dengan artinya mungkin butuh 1,5 jam. Coba antum praktekkan. Bisa. Dan usahakan bacanya. Kan ada model Quran itu yang baca 1 halaman baru baca artinya 1 halaman. Wallahu alam, ana rasa antum lebih baik baca 1 ayat 1 terjemahan. 1 ayat 1 terjemahan. Nanti lama kelamaan kalau antum tiap bulan antum hatam, ketika antum baca ayat itu antum sudah tahu sama artinya.
Karena sudah antum lakukan bertahun-tahun. Itu yang perlu kita lakukan dan terus berusaha untuk menghafal Al-Quran, ditambah hafalan Qurannya. Karena Quran ini jamaah akan mendampingi kita sampai di surga. Quran itu dampingin kita tatkala kita di dunia, tatkala kita di kuburan. Quran akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Tatkala kita dibangkitkan dari kubur, yang menyambut antum Al-Quran itu. Quran itu akan datang dalam wujud orang yang pucat ya. Ketika orang ini keluar dari kuburnya disambut. Lalu Quran itu bertanya, "Ata'rif, engkau kenal enggak sama aku?" Kata orang, "Enggak, siapa? Aku Quranmu yang kau baca." Dan ketika di surga akan dikatakan kepada orang yang suka baca Quran dan mengamalkannya tentunya, "Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya." Engkau baca dan derajatmu akan naik. Tartilkan sebagai yang kau mentartilkan di dunia. Kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka berusaha untuk membaca one day one juz. Nggak mampu, sudahlah. Antum mampunya kapan? Anda mampunya 1 halaman 1 hari, Ustaz, lakukan. Tapi istiqomah. Berarti kalau antum 1 hari 1 halaman, 2 tahun sekali antum baru hatam. Sayang. Paling tidak, sebagian ulama mengatakan paling tidak setahun 2 kali antum hatam. Nah, ada pertanyaan yang berulang sebenarnya. Apakah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Menjadi orang baik. Di malam Lailatul Qadar doanya antum apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bayangin ya. Di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, Nabi ngajarin doa kepada istri yang beliau paling cintai, Aisyah radhiyallahu anha, untuk minta maaf sama Allah SWT. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Maka insya Allah tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, dia jadi orang yang lebih baik dan jadi orang yang pemaaf. Dia bukan jadi orang yang temperamental, menyimpan dendam, iri, dengki. Dia jadi orang yang pemaaf. Mudah-mudahan itu pokoknya tandanya orang amalnya diterima, dia menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Insya Allah seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Apabila sholat malam atau witir, apabila sholat malam, sholat witirnya dikerjakan sebelum tidur, tapi esoknya tidak sholat tahajud karena kesiangan, apakah mendapatkan pahala sholat malam? Dapat insya Allah, dapat. Tapi ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqati. Pahala itu sesuai dengan kelelahan yang didapat. Nggak sama orang yang sholat witir sebelum tidur dengan sholat witir di sepertiga malam akhir ketika orang-orang sudah tidur. Nggak sama yang sholat witir baca Qul huwallahu ahad saja, atau sholat malam dia baca Qul huwallahu ahad, dengan orang yang sholat membaca 1 juz. Apakah sholat tahajud bisa dilaksanakan sebelum tidur? Dan baiknya jam berapa? Mohon penjelasannya. Jamaah rahimakumullah, para ulama menyebutkan bahwasanya tahajud itu untuk sholat malam yang dilaksanakan setelah tidur. Jadi kalau antum sholatnya sebelum tidur, maka disebut sholat malam saja. Kalau bangun tidur disebut sholat tahajud. Kalau bangunnya setelah azan subuh disebut sholat subuh. Paham? Tapi sebenarnya sholat malam, sholat tahajud itu sholat malam juga. Hanya saja sebagian ulama mendefinisikan kalau tahajud itu setelah tidur. Tapi sama-sama sholat malam, jemaah. Baik jemaah, mungkin habis pertanyaan sudah jemaah. Iya, insya Allah besok masih ada kajian lagi. Ini jam berapa? Hampir jam 8 sudah. Anda rasa Anda cukupkan sampai di sini. Semoga sedikit yang kita kaji malam ini dapat kita amalkan. Ilmu itu bukan untuk menambah wawasan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka niatkan pulang dari sini agar apa yang kita pelajarin dapat kita amalkan. Dan ketika kita mengamalkan,
Terus apa? Sampaikan kepada yang lainnya. Ajak yang lainnya untuk mengamalkan. Karena kita tahu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu. Sesungguhnya umat manusia dalam kerugian kecuali yang beriman wa amilus solihat, kemudian dia mengamalkan. Yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq. Dia sampaikan kepada orang lain, dia ajak orang lain. Dia bikin tulis di statusnya. Mungkin dia kabarkan di grup keluarganya. Kemudian yang keempat, watawasau bis sabr, sabar. Kalau antum sudah ngajak orang lain, biasanya antum akan dikatakan sok ustadz, sok suci, sok apa. Antum perlu sabar.